warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan saya banggakan Ibu Dina Rusmalihah selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan, dan tak ketinggalan pula para teman-temanku semuanya yang insya Allah menjadi orang yang sukses mendengarnya. Amin ya Allah. Langsung saja, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maulida Wardatunisa dengan NIM 040. Tentunya saya tidak menjomblo. Saya ditemani oleh teman-teman yang luar biasa. Ada Raden Ayu Silviana Rizky dengan NIM 001, dan Raden Ayu Nairi Nuria Safira dengan NIM 041, maaf. Dan ada Raden Bagus Kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teori koneksionisme atau teori koneksionisme. Di sini kami mengambil 4 aspek, yaitu sejarahnya, pengertian dari teorinya, landasan hukumnya, dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Nah, sejarahnya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin nanti kalau ada tambahan silakan diajukan ya. Sebaiknya kita sharing-sharing. Ini adalah sejarah dari nama teori ini, teori koneksionisme ini. Teori ini dikemukakan oleh tokoh besar psikologi, yakni Edward Teton. Sebelumnya Edward Teton ini adalah seorang Rusian. Dia berasal dari negara Rusia. Nah, beliau berpendapat bahwa yang menjadi dasar belajar itu merupakan asosiasi antara kesan panca indera dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi yang demikian itu disebut dengan bond atau koneksi. Asosiasi atau bond atau koneksi itulah yang menjadi lebih kuat atau lebih lemah dalam terbentuknya atau hilangnya kebiasaan-kebiasaan. Karena prinsipnya yang demikian, maka teori tektonik itu disebut dengan koneksionisme atau bond psikologi. Lanjut, mungkin kurang paham ya kan dari segi ini. Pengertian dari koneksionisme atau koneksionisme adalah teori yang berfokus pada pembentukan asosiasi atau hubungan antara stimulus dan respon, sehingga disebut juga dengan teori SR psikologi. S itu stimulus, R itu respon. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Trombick kepada hewan, terutama kucing, jadi beliau itu bukan hanya dengan kucing saja ya, dengan burung dan sebagainya, cuma yang terkenal itu dengan kucing. Nah, berdasarkan eksperimen tersebut, menghasilkan teori ini memiliki banyak sekali penyebutannya. Namanya banyak, nama lengkapnya yaitu SR teori, SR psikologi, dan juga trial and error theory. Nah, eksperimennya, contoh dari teori ini yaitu sebuah kucing. Seekor kucing yang lapar dimasukkan di sebuah puzzle box. Bisa dilihat. Nah, puzzle box itu disebut juga dengan peti teka-teki yang di dalamnya disertai dengan alat-alat sebagai stimulus berupa pengukir, gerendal pintu, tombol, dan lain sebagainya yang ditata rapi sedemikian rupa agar apa? Agar kucingnya itu mampu untuk menekan salah satunya, atau mungkin respect untuk menekan salah satunya, terbukalah pintu tersebut, dan di depan peti tersebut disertai dengan sebuah makanan. Mula-mula respon dari kucing tersebut itu apa sih? Kayak kucing pada umumnya, mengeong, mencakar, terus akhirnya dia melompat-lompat dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya lama-kelamaan tanpa disadarinya dia menekan sebuah tombol sehingga dia bisa membuka pintu tersebut dan bisa mendapatkan makanannya. Nah, dari eksperimen ini ada 2 hal pokok yang menjadi dorongan fenomena belajar. Yang pertama adalah kucing dalam keadaan lapar. Tidak mungkin kan kucing dalam keadaan lapar itu mau berusaha atau belajar untuk mendapatkan seluruh makanan. Bisa jadi kucing tersebut itu tertidur atau bodoh amat atau tak acuh dengan makanan tersebut. Yang kedua, adanya sebuah makanan sebagai dorongan dari dia untuk
mendapatkan reward seperti apa yang dia capai. Nah, saya ingin menyindir sebentar perihal trial and error. Ini nama lain dari teori ini. Trial itu mencoba, error itu adalah sebuah kesalahan, di mana di sini adalah proses mencoba dengan berbagai metode atau pendekatan, sehingga dia mencoba dengan berbagai pendekatan dan itu dia belajar dari sebuah kesalahan. Nah, sehingga dia mendapatkan sebuah solusi atau jawaban yang tepat. Nah, menurut Tronick ini, sebuah organisme memberikan respon yang bervariasi terhadap suatu masalah. Apabila respon yang pertama itu gagal, maka dia akan mencoba respon yang lainnya. Apabila respon yang lainnya juga gagal, maka dia akan mencoba dan terus mencoba sehingga akhirnya dia mendapatkan sebuah solusi atau jawaban yang tepat dari sebuah masalahnya. Dan menurut Tronick, kriteria keberhasilan belajar adalah semakin sering belajar, dia akan semakin cepat dalam memberikan respon. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya adalah landasan hukum yang mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan untuk yang bertugas. Oh, iya, Pak. Dari teori konektorisme memiliki 3 landasan hukum. Yaitu yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Hukum kesiapan ini adalah prinsip tambahan yang menggambarkan taraf fisiologis bagi law of effect. Hukum ini menunjukkan keadaan-keadaan di mana pelajar cenderung untuk mendapatkan kepuasan atau ketidakpuasan, menerima atau menolak sesuatu. Nah, lebih mudah dipahaminya yaitu sebuah perilaku di mana kita sudah melihat tujuan dari sebuah dorongan atau stimulus yang timbul dari motivasi atau kreativitas dari diri sendiri, kemudian menghasilkan sebuah tindakan yang disebut dengan kesiapan. Nah, dari hukum kesiapan ini ada contoh. Nah, itu contohnya hewan mengejar mangsanya siap untuk menerkam dan memakannya. Nah, di sini kan hewan. Nah, di contohnya itu seperti kucing yang melihat seekor tikus di kejauhan. Nah, si kucing itu kan memiliki insting bahwa si tikus itu tuh makanannya. Jadi kayak si kucing itu memiliki kayak stimulus rangsangan pada dirinya tuh untuk memakan si tikus itu. Jadi si kucing bersiap untuk menerkam dan memakannya. Dari itu dari contoh itu adalah contoh kesiapan. Nah, ada lagi seorang anak melihat sesuatu barang yang sangat menarik di kejauhan, siap untuk mengambilnya, memegangnya dan mempermainkannya. Jadi ada anak kecil yang melihat mainan yang berkelap-kelip. Nah, mainan berkelap-kelip itu kan sangat menarik bagi si anak kecil. Dia itu melihat mainan itu di pojokan. Dan dari situ datanglah stimulus atau rangsangan pada diri si anak itu untuk mengambilnya dan mempermainkannya. Nah, dari itu kan pasti si anak itu memiliki kesiapan untuk mengambil dan memainkannya. Nah, itu merupakan hukum kesiapan. Lagi ada bagaimana sih hukum kesiapan ini? Hukum kesiapan ini bisa diterapkan di pembelajaran. Kan kita calon seorang guru. Nah, hukum kesiapan ini tuh bisa dimasukkan di dalam pembelajaran seperti contoh pada operant conditioning, adanya reward, pemberian hadiah pada siswa yang memiliki nilai yang bagus atau keaktifan. Itu bisa diterapkan pada di pembelajaran. Jadi seperti guru memberikan reward kepada anak-anak atau murid-murid yang memiliki nilai yang bagus atau memiliki keaktifan yang bagus. Itu kan akan ada semangat pada diri seorang murid itu untuk menggapainya. Jadi kan si murid itu memiliki kesiapan agar memperoleh reward itu. Nah, ada lagi contoh untuk bisa kita terapkan di pembelajaran itu seperti speaking. Untuk sebelum memulai kegiatan mungkin pembelajarannya itu matematika atau yang membuat si murid itu mager lah, gabut lah, males lah, dan intinya membuat si murid itu males banget untuk mengikuti pembelajaran itu. Kita bisa menerapkan speaking di awal pembelajaran atau di pertengahan. Jadi pada saat itu kita menerapkan speaking agar si murid itu bisa siap untuk menerima pembelajaran itu. Kayak si murid itu tuh bisa semangat untuk
mengikuti pembelajaran. Dari inti dari hukum kesiapan ini adalah sebuah ketertarikan atau dorongan ataupun stimulus terhadap sesuatu dan kita siap untuk menggapainya. Namun teori-teori ini juga akan gagal apabila tidak ada pengulangan. Nah, dalam pengulangan itu bisa berupa latihan-latihan atau sebagainya. Nah, untuk selanjutnya itu ada hukum latihan yang akan disampaikan oleh Mas Faizul. Oke, yang kedua yaitu hukum latihan atau disebut dengan law of exercise. Jadi tiga. Yang pertama law of use dan law of buat nggak apa-apa, didengarin dulu. Misalkan di Google mau saya tentang prestasi atau saya apa itu teman-teman di voice Google ya, voice Google. Oh trial bukan trial misalnya. Oh exercise bukan seses. Nggak apa-apa ya. Biar nggak ngantuk ya Mas ya. Nah Mas yang lain banyak yang nggak ngerti tadi. Jadi dua hukum tersebut ada dua macam. Yang pertama law of use dan law of disease. Biasa dius apa itu ya? Yang pertama yaitu law of use atau hubungan koneksi akan bertambah kuat ketika ada latihan. Jadi hukum tersebut menyatakan bahwa hubungan atau koneksi tersebut akan koneksi atau sistem tersebut akan bertambah kuat jika ada latihan. Jadi semakin seseorang melakukan kegiatan tersebut akan semakin mahir atau bisa melakukan kegiatan tersebut. Contoh, dalam setiap kali kucing Nggak apa-apa. Biasa begitu ya. Contoh, setiap kali kucing berusaha menekan tombol untuk membuat pintu tersebut, maka koneksi antara stimulus atau respon semakin kuat. Jadi semakin kucing sering melakukan tersebut akan semakin cepat membuka pintu dan mendapatkan makanannya. Awalnya lama terus. Yang kedua yaitu law of disease. Atau adalah hubungan atau koneksi akan menjadi bertambah lemah atau terlupa kalau latihan atau penggunaan dihentikan. Jadi teori ini menyatakan bahwa hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon tersebut akan menjadi bertambah lemah atau terlupa jika latihan tersebut penggunaannya dihentikan. Jadi semakin lama suatu hal tidak dilatih atau tidak digunakan, maka hal tersebut akan hilang atau lemah ataupun lupa. Stimulus dan respon akan menjadi kuat jika sering melakukan, dan sebaliknya respon tersebut akan melemah jika tidak pernah dilakukan atau tidak diulang-ulang. Contoh dari hukum law of disease yaitu jika kucing tersebut tidak diberikan kesempatan untuk menekan tombol tersebut selama beberapa waktu, maka koneksi antara stimulus tersebut dan respon akan melemah. Penjelasan ini sesuai dengan hukum ketidakgunaan. Jika suatu koneksi stimulus atau respon tidak digunakan atau tidak dilatih selama beberapa waktu, maka koneksi tersebut akan melemah. Dalam kasus kucing ini, jika kucing tersebut tidak diberikan kesempatan untuk melakukannya, maka akan semakin tidak hilang. Oke, yang selanjutnya yaitu hukum maka yang akan disiarkan oleh Mbak Manggil.
Hukum yang ketiga ini adalah efek atau law of effect. Hukum efek merupakan kuat atau lemahnya ikatan antara stimulus dan respon merupakan hasil dari akibat respon yang dilakukan. Misalnya, jika sebuah respon menghasilkan efek yang menyenangkan, maka hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi lebih kuat. Dan sebaliknya, jika sebuah respon menghasilkan efek yang tidak memuaskan, maka hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi melemah. Contoh dalam eksperimen Trondheim, kucing kan diletakkan dalam sebuah sangkar yang dilengkapi oleh berbagai stimulus berupa tombol atau tuas dan sebagainya. Awalnya pada mulanya kucing akan mencoba menggigit, mungkin berlari ke sana kemari atau menjerit atau gimana sampai dia bisa membuka pintu tersebut. Secara tidak sengaja mungkin kucing menginjak tombol tersebut dan akhirnya keluar mendapatkan makanan. Mendapatkan makanan ini adalah efek yang menyenangkan. Jadi ketika kemudian hari dimasukkan ke dalam kandang lagi, dia juga akan melakukan hal yang sama, itu keluar dari sangkar tersebut dengan melakukan cara menggigit, mencakar, bentuk dan sebagainya, berlari sampai dia dapat membuka pintu tersebut karena dia menemukan efek yang menyenangkan, efek positif, yaitu berupa makanan. Maka dia akan merasakan rasa kenyang yang awalnya mulanya lapar akan menghasilkan rasa kenyang. Semakin cepat kucing belajar dan menguasai cara membuka pintu. Itu kalau dia sering dilatih. Sebaliknya, jika kucing melakukan perilaku lain yang tidak menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan, seperti mencakar, berlari-lari, dia itu akan cenderung ditinggalkan karena tidak menemukan efek apapun. Dia lari-lari, mencakar, dia tetap lapar gitu. Jadinya mencakar dan lain-lain itu dia akan ditinggalkan. Jadi dalam contoh Trondheim, hukum efek ini menjadi patokannya itu adalah bagaimana efek tersebut, apakah efek itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jika efek menyenangkan, maka itu akan cenderung diulang dan hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi kuat. Jika efek tersebut tidak menyenangkan, maka akan ditinggalkan atau terlupakan. Oke, boleh minta ampok flashnya sebentar? Oke, lanjutkan sesi tanya jawab. Kami di sini membuka dua penanya dulu ya. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan dengan mengacungkan tangan. Silakan. Dari putra mungkin atau putri? Ada? Ya, satu-satu. Satu putra, satu putri. Maksimal 3 ya, karena Tiga. tadi kan sepakat pulang ya. Siap. Ada kan? Ada. Yang jawab berarti kan? 3, Mas. Silakan Mbak Nanda. Perkenalkan, nama saya Malika Abdul Alia dengan NIM 06. Saya mau bertanya Mbak, tolong diberikan contoh pembelajaran seperti apa yang selain tadi memberikan hadiah, itu selain itu yang seperti ini. Maksudnya teori koneksionisme teori ini. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laila dari tim 43. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang, ini kan kita belajar connectionism teori, yang mana ini hubungannya sama dengan teori belajar. Nah, untuk berbagai macam hukumnya tadi kan sudah dijelaskan, termasuk ada law of exercise dan yang terakhir law of effect gitu. Nah, itu kalau misalkan diimplementasikan dalam kehidupan pembelajaran, karena kita calon guru-guru, itu bagaimana contohnya seperti itu? Iya, implementasi dalam pembelajaran perihal dua efek tersebut ya. Karena tadi yang law of free
minus itu kan tadi sudah diimplementasikan ke pembelajaran dan dijelaskan sama Mbak Risti. Nah, yang selanjutnya kan belum. Makasih. Siap-siap. Perkenalkan, saya Yoga Ferdiansa, tim 42, izin bertanya. Sebenarnya pertanyaannya apa ya, mirip-mirip dengan Mbak Malika sama Mbak Laila. Cuman setelah kita mempelajari connectivism ini, mungkin ada enggak sih dari teman-teman kayak inovasi dari yang sudah dipelajari, mungkin dari pembelajaran yang sudah terjadi di guru-guru sebagian apa ya, guru-guru kebanyakan kan mungkin ya kita menganalisis kasus, nanti dibedah kasusnya dan mencoba mungkin menggunakan tugas dan kawan-kawan. Ada enggak sih dari teman-teman kayak inovasi tentang teori ini dalam pembelajaran mungkin untuk diterapkan setelah kita lulus? Terima kasih. Mbak Malika tadi soalnya gimana? Pelan-pelan Saya ya? contoh pembelajaran dari teori koneksionisme selain reward. Selain dia. Selain yang kita pernah tadi juga. Selain ini Mbak. Ya, Loh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Laila yang terkait law of exercise. Latihan itu kan misal nih guru menjelaskan sebuah materi. Yang apa ini namanya? Mungkin kalau diimplementasikan itu dilatih kayak minggu depannya disuruh itu lagi loh, mengulang lagi. Kayak flashback gitu loh, itu bisa diterapkan. Terus kayak disuruh kayak tugas PR di rumah gitu, kan sering dilatih sehingga antara hubungan stimulus dan responnya itu kuat gitu. Kalau untuk law of effect itu contohnya kayak contoh nih, memberikan tugas matematika nih. Kan ada beberapa rumus, mungkin rumus yang pertama ini sulit terpecahkan, maka akan menggunakan contoh rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini bisa dipecahkan cuma agak panjang dan akan mencoba rumus yang ketiga. Ini rumus ketiga ini rumus tercepat. Kan law of effect itu ada dua ya Mbak, tadi yang efeknya yang menyenangkan. Maka mungkin seorang siswa ini akan mengambil rumus contoh yang ketiga karena yang ketiga ini sangat menyenangkan, mudah, kayak kalau mengerjakan waktunya singkat gitu lah, efeknya jadinya dia mudah untuk mengerjakan. Dan kalau yang jika responnya tidak menyenangkan kan kayak rumus yang pertama dia sudah memecahkan latihan nih, tapi nggak dapat hasilnya. Contoh yang kedua ini terlalu memakan banyak waktu dan dia akan ditinggalkan gitu. Jadinya dia mengambil rumus yang mudah itu. Boleh ditanggapi, boleh ditambahkan teman-teman. Kalau ada misalnya. Terima kasih buat jawabannya. Mungkin saya izin menanggapi ya. Kalau berarti yang dijelaskan sama Mbak Naili tadi sebenarnya dari law of exercise sama law of effect itu ada korelasinya, ada hubungannya gitu ya. Karena sama-sama kalau misalkan hasilnya menyenangkan itu
Ya sama disuse tadi, berarti itu sebenarnya mirip-mirip ya, karena ada hubungannya seperti itu ya. Iya, cuma itu tadi Mbak efeknya menyenangkan atau tidak menyenangkan. Oh gitu, berarti bedanya ada di latihannya. Kalau law of ini sering-sering latihan, Iya. bahasanya baik menyenangkan, tapi kalau efek itu berarti efeknya. Efeknya dia menyenangkan apa? Oh iya, terima kasih. Thank you, thank you. Izin menjawab ya pertanyaan yang pertama, Mbak Malika, apa pembelajaran dari teori connectivism selain reward? Nah, itu kan tadi kan ada reward, speaking juga. Nah, ada juga kayak tentang mengenai nilai. Nah, kalau yang aktif atau mengumpulkan tugas, ya, contoh mengumpulkan tugas, dia mengumpulkan tugas tepat waktu, itu mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau nggak mengumpulkan tugas atau terlambat, telat 3 hari, 2 hari, itu kan nilainya dikurangi. Nah, dari situ kan nilai kan bisa menggantung tentang kelulusan. Jadi kalau nilainya tidak rata-rata, itu kan pasti dia harus gimana ya? Dia harus siap untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi gitu loh. Jadi dia harus berusaha, dia kan memiliki kesiapan atau usaha untuk dia mendapatkan nilai yang bagus. Itu contoh dari saya, dari kelompok kami. Kalau ada tambahan dari contoh-contoh tadi bisa disampaikan. Terima kasih. Mungkin Mbak Malika ada contoh yang lain, silakan dari kan nggak apa-apa. Mungkin contoh yang punishment-nya ya. Iya. Punishment sekarang tuh bolehnya apa ya guru? Kalau nempelin Salah. orang tua Dia bullying. zaman dulu ada guru mukul, terus anaknya siswanya lapor ke orang tua bilang kamu sih ya, kamu pasti ada yang salah sama kamu gitu kan. Tapi yang sekarang guru Polisi. datang ke sekolah komplain, perlu itu didiskusikan sebenarnya. Apa ya hukuman kan sesuai teori ini kan teman-teman, kira-kira hukuman apa ya gitu ya, mumpung masih ada waktu sekitar 10-15 menit, menurut saya perlu teman-teman untuk mendiskusikan, tidak hanya reward tapi punishment gitu. Kenapa yang cocok ya kalau saya ngajar PAI, misalnya ada pelanggaran, anak-anak tidak disiplin, kita ajak komitmen untuk datang tepat, mereka telat, kita ajak untuk sholat jamaah bersama mereka enggak jamaah. Itu sebagai guru PAI itu apa punishment-nya ya di konteks sekarang. Nah, coba silakan didiskusikan, maksudnya kan teman-teman ada ide apa gitu, ditanggapi gitu, ditambahkan. Yang lebih menyenangkan gitu lah. Ya, monggo Mbak. Silakan ya, itu tadi gua hanya menstipulasi ya supaya ngena tuh materi hari ini gak hanya lewat aja ya. Nah, permainannya sebentar 1 menit. Guru itu coba kamu ingat guru kalian sama nggak kayak gurunya ibu dulu. Beliau ya baik, tapi maksud saya, insya Allah semua guru basically baik. Kenapa ya guru-guru sampai sekarang pun ya, itu kalau ada yang siswanya yang positif itu kayak nggak kurang peka. Maksudnya kalau ada perubahan positif kan hanya oh bagus, biasanya telat, wah hari ini kamu bisa tepat waktu ya, luar biasa. Kayaknya itu jarang gitu loh ditemui guru yang peka terhadap perubahan baik sedikit pun, walaupun sedikit dari anak didik, sehingga anak didik termotivasi entah minimal dengan reward verbal.
wah Mumtaz, oh bagus, hari ini kamu ngerjain PR ya, luar biasa. Ya kayak Mumtaz bagus, awalnya sering telat dia jadi nggak telat, kita bilang oh itu excellent itu, coba kamu kayak gini terus. Itu kan jarang kita dengar ya. Tapi kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, melakukan hal yang negatif, kenapa guru itu begitu peka? Langsung pengennya ngukum aja gitu. Nah, bagaimana itu seimbang ya antara teman-teman semua berlatih peka terhadap kemajuan belajar siswa sehingga menjadi guru yang apresiatif ya, tapi juga dipertahankan kepekaan terhadap hal-hal yang kurang baik yang harus diluruskan dari siswa. Jadi jangan kalau ada yang nggak lurus peka banget ya. Tapi kalau ada perubahan baik, biasa aja. Kan gitu ya, biasanya ya jarang ya kadang kayak oh bagus diperhatikan gitu loh perubahan. Nah ini riset yang terbaru ini guru-guru kita masih kesulitan tuh membaca karakter dan potensi anak didik. Nah semoga teman-teman ini kalau jadi guru atau pendidik adalah teman-teman yang pintar tuh membaca mayoritas anak-anaknya itu apa sih karakteristiknya, gaya belajarnya apa, kemampuan belajarnya bagaimana, kecerdasannya apa, kemajuan belajar di mana. Mesti jadi guru hebat. Dan ini semua butuh psikologi. Gitu. Ya teman-teman ya. Oke, silakan, nggak usah bingung, diskusikan apa kira-kira punishment. Maksudnya kasih komen, kasih ide, apa kira-kira punishment yang cocok sekarang. Sama itu tadi. Bagaimana agar guru itu seimbang tuh loh ngasih reward punishment peka gitu ya. Nah itu aja, ayo siapa yang mau nanggapi boleh dari sini dulu karena waktunya singkat jadi langsung saya kerucutkan aja ke sini. Ada nggak yang punya ide? Nggak ada ide yang salah. Nggak ada. Ya, kalau menurut saya kalau contoh pembelajarannya ya itu dikasih kayak permainan yang dalam pembelajaran tersebut, jadi tuh anak-anak tuh malah suka. Jadi setiap kalau suka itu kan yang lauk efeknya itu, terus itu malah naik ke lauk yang exercise latihan. Kalau suka kan nanti anak-anak semakin latihannya tuh banyak gitu. Menurut saya kayak gitu, kayak dikasih. Ya Mbak, terima kasih. Tambahan buat kelompok. Mungkin mau menanggapi sedikit perihal yang disebut oleh Bu Hida tentang punishment. Sebenarnya esensi kita menjadi guru itu kan entah itu reward atau punishment itu harus yang mendidik karena tugas kita mendidik seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memberikan punishment kok nggak mendidik, itu saya rasa menurut pribadi saya sendiri kurang tepat seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri contoh punishment yang mendidik itu bisa dengan misalkan terlambat datang, itu bisa dengan menyapu kelas, piket gitu, karena kita mendidik atau mengajarkan untuk kebersihan dan kedisiplinan seperti itu. Terus kalau misalkan contoh lain kita bisa memberi punishment dengan tugas gitu. Jadi siapa tahu karena ya kita yang tahu karakternya ya, dia misalkan melakukan kesalahan atau menjawab pertanyaan salah, diberi punishmentnya tugas supaya dia belajar lagi sehingga kedepannya dia mengerti. Jadi menurut saya guru itu memang harus pintar-pintar memilih punishment ataupun reward gitu. Begitu juga reward, kalau bisa rewardnya itu sesuatu yang mendidik juga seperti itu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Tapi anak zaman sekarang tuh Mbak susah. Nah, maksudnya dalam arti malasnya itu loh Mbak. Karena COVID mungkin. Iya. COVID merusaknya. Suruh yang mana? Suruh nyapu terus. Tambah lihat. Masalahnya di situ juga kadang-kadang. Itu apa adanya kayak di pondok kan adanya takziran, hafalan gitu. Tapi kan nggak males. Kadang-kadang itu beda Mbak, kayak pergaulan di pondok udah jadi terbiasa sama pergaulan kita sehari-hari di lingkungan rumahan gitu beda kan, nggak sama kan. Ya, lagi. Absennya sambil jalan absennya. Sudah selesai itu. Oh, iya. Semua sudah. Tinggal di sana.
jangan disimpulkan dulu, coba ibu tambah ya, ada poin yang kurang ya sebelum disimpulkan dan ditutup ininya slide itu share slide-nya biar kalian jelas. Oke, sudah saya ini ya apresiasi teman-teman di sini ya, semoga sampai akhir bagus-bagus presentasinya ya. Kalau ada sedikit-sedikit grogi, kemudian ngebot-bot itu sangat wajar ya. Tapi saya menemukan kualitas presentasi seperti teman-teman di kelas ini sepanjang saya ngajar itu baru sebagus kalian ini itu di semester paling cepat 3. Berarti adik kalian ada percepatan sekitar 6 bulan ya. Bahkan mayoritas itu ibu nemukan waktu ngajar di semester 4. Artinya sudah 2 tahun jadi mahasiswa loh, baru PPT-nya menarik, poin-poin, berdiri, interaktifnya perlu ditingkatkan, tapi sudah bagus gitu. Tapi artinya kalian dari mana itu? Apakah bukan GR ya? Dulu ibu, maksudnya kalau itu efektif akan saya teruskan. Dulu ibu pernah kasih contoh presentasi internasional itu ke kalian pernah nggak? Oke, berarti itu efektif. Akan terus saya share dan mungkin saya akan buat baru lagi. Gitu ya. Salah satunya berarti itu ya. Iya. Oke, good. Alhamdulillah. Ya, aplaus untuk kalian ya. Karena waktu ibu presentasi itu juga oleh kolega juga, bagus bu presentasinya mantap gitu ya. Akhirnya itu dilalah kok disuting oleh pihak konferensinya, walaupun itu nggak yang sangat full sampai tanya jawab ya. Nah ternyata bermanfaat. Saya sudah ngerti ini ilmunya dari mana ya mereka ya. Maksudnya kayak ini juga bagus, yang kemarin tampil di YouTube saya lihat juga bagus di level kalian loh. Bisa ditingkatkan lagi, jangan langsung proud, tapi bisa ditingkatkan lagi ya. Tapi di level kalian, that's really apa ya, like acceleration, kayak kecepatan dari kualitas yang dulu mahasiswa yang dulu belum sempat itu kasih contoh dulu. Oke ya, dan mungkin memang kalian sendiri cerdas. Amin. Jadi dicontohin itu cepat, nggak lihat langsung ibu kan, cuma lihat video ya. Sebagian lah, mungkin ada yang nggak tekun nggak lihat sih. Tapi yang tekun tuh kayak memperhatikan gitu. Oh slide ini harus poin-poin. Jangankan kalian, kemarin saya uji skripsi itu sampai Mas ini apa ini kok kami menampilkan PPT kok tidak hanya kalimat tapi paragraf. Saking takutnya kalau lupa menyampaikan apa, kan kalau ujian mungkin tegang ya. Paragraf dimasukkan. Penuh banget PPT-nya. Semester berapa tuh ini mau lulus kok PPT aja seperti itu gitu loh. Nah kalian pertahankan ilmu ini ya. Oke, itu akan hebat luar biasa sampai kalian nanti S2 ada kalau sampai jadi guru pun, guru yang berprestasi, dapat kesempatan lomba berprestasi. Beginilah cara presentasi yang bagus ya. Oke, good, excellent. Ya, oke, karena waktu ya. Tadi sudah bagus. Ini aplikasi yang disampaikan bahwa kesiapan dalam belajar itu penting. Tadi sudah disampaikan belum? Sudah? Ya, bagus. Kemudian motivasi itu penting apa sudah disampaikan? Sudah. Motivasi itu penting ya. Reward itu tadi kan motivasi apa reward? Reward. Motivasi apa? Reward. Motivasi ini kalau kita lihat dari teman-teman dari uji cobanya, eksperimentasinya dari mana ya kok bisa ada kesimpulan di dalam teori itu, aplikasi dalam pembelajarannya itu motivasi itu penting. Kira-kira dari proses eksperimentasi yang mana yang menunjukkan bahwa motivasi itu penting? Itu loh, kucingnya itu lagi apa tuh yang menunjukkan itu penting. Kalau reward itu kan dari apa? Makanannya. Dia kalau bisa keluar dia bisa makan ikan. Dia lapar sekali. Lapar itu adalah kesiapan. Dia disiapkan lapar. Coba kalau dia disiapkan dalam kondisi kenyang, ngapain susah-susah nyeruduk, nendang, tidur aja di kandang. Dia enggak. Kalau dia nggak disiapkan, artinya dia udah kenyang. Ngapain dia harus susah payah keluar kandang?
Jadi ternyata belajar itu harus disiapkan teman-teman. Ya, sebelum masuk kelas tuh udah siap jiwanya. Hari ini aku mau kuliah, minimal temanya apa ya? Ayo, jangan-jangan teman-teman kan biasanya nggak siap. Alah, yang penting datang. Insya Allah selamat. Ya, selamat Wida yang sekarang ya, Wida yang dulu yang masih perfeksionis banget. Setiap datang tuh udah lagi pretest. Apa, tunjuk lagi. Jadi horor gitu ya. Jadi kalian menemukan Wida yang sekarang yang sudah matang, yang sudah lebih mau paham, ya, nggak perfeksionis menuntut mahasiswa untuk sangat perfect gitu. Nah ini Wida yang sekarang lebih nyaman ya. Timbang data, ayo mas, apa mas? Kok nggak bisa? Nggak baca ya? Ayo resume 3 halaman. Ya itu sudah tahun-tahun dulu tuh ya, tahun baula dulu. Sebenarnya kalau diajar Wida dari dulu itu nilai nggak pernah, mesti nggak pernah jelek. Cuma ya itu banyak resume, kemudian pretestnya nunjuk-nunjuk gini loh. Menakutkan ya. Ibu tahu dari mana ya? Ngobrol sama kalian ya. Keluar kelas, kayak itu ngobrol. Apa mas menurutmu yang asik di kelas ibu tuh? Oh ini. Kalau yang kurang asik apa? Itu bu takut saya bu ditunjuk tuh nggak bisa, malu. Oke, berarti sekarang nggak usah nunjuk. Kayak itu juga itu belajar, terus belajar. Gitu ya. Oke. Dulu juga ibu kalau uji itu, uji skripsi juga gitu. Mahasiswa itu takut sama ibu itu karena ibu sangat kritis. Ibu lupa ya, mahasiswa ini kan bisa kuliah aja udah syukur ya katanya. Ibu kan sudah lulusan luar negeri. Jadi ini tak tanya itu, bu tadi itu saya bisa jawab tapi karena tegang jadi nggak bisa. Akhirnya dari situ ibu itu kritis tapi sambil senyum supaya dia rileks yang saya tanya. Tapi bisa memberikan hal terbaik dan merevisi hal terbaik dari yang kurang dari skripsinya. Jangan sampai dia itu sebenarnya bisa jawab tapi dia tegang, jadi nggak bisa jawab karena itu tegas banget kan. Kenapa begini loh? Kreativitas mana? Datanya mana? Nggak ada, saya temukan data kreativitas. Mau jawab? Gitu ya. Ya jadi kita itu terus belajar, teman-teman terus belajar, Wida terus belajar gitu ya. Dulu dia manai Allah itu cuma ngajar S1, sekarang ibu ngajar S2 dan orang-orang sepuh. Nanti kalau udah dokter juga ngajar juga mungkin level S3 juga. Jadi dikasih Allah itu terus disuruh belajar terus. Sama kayak teman-teman. Saya belajar, teman-teman belajar. Oke, yang menunjukkan ini mana teman-teman? 5 menit lagi ya kita tutup ya. Apa? Yang menunjukkan bahwa motivasi itu penting itu yang mana ya? Yang mana? Ingat ya tadi ya, ada gambarnya mestinya keinget ya. Mana yang menunjukkan motivasi itu penting? Ini loh, kuncinya itu loh. Yang menunjukkan bahwa motivasi itu penting apa? Lapar kan? Melakukan latihan, melakukan laparnya itu dia dibuat lapar itu disiapkan. siapkan. Kalau motivasinya Ketika dia lapar itu ada hal eksternal. Kalau ikannya kan reward, ya. tapi ada ikan di situ bisa dimaknai nggak sebagai motivasi Iya, eksternal? bisa. Nah, sehingga dia mau berusaha keras untuk keluar. Nah, itu belum tertangkap ya tadi. Oke. Terus tujuan itu penting. Mana yang menunjukkan tujuan? Jadi teman-teman melihat satu perilaku di dalam eksperimentasi itu bisa dimaknai bermacam-macam. Ada yang lapar tadi dimaknai bahwa dia dikondisikan dari kesiapan. Terus kalau goal atau tujuannya kira-kira dia apa itu tujuannya? Tetap bisa makan, bisa makan. Berarti di dalam belajar itu goal itu penting, tujuan itu penting. Teman-teman punya mimpi apa tuh? Itu penting sekali ya Allah. Saya jangan sampai ya. Jadi mahasiswa itu kok sampai DO, alhamdulillah. Atau sampai nggak lulus, ya kan alhamdulillah. Itu harus punya goalnya. Bismillah, saya minimal normal lah. Yang lain pada lulus 7 semester, ya saya 7 semester lah. Gitu. Itu naik goal. Itu berpengaruh pada belajar sangat dibanding anak mengalir saja. Mau selesai semester
kuliah ini ya kalau oke, kalau dilihat dosennya ini kira-kira mesti lulusnya ya berarti saya harus bisa performance terbaik. Itu akan berbeda dengan yang penting mesti lulus ini. Pokoknya aku ikut proses, harus mesti AB. Gitu ya teman-teman ya. Jadi punyailah goal gitu, goal tujuan itu penting sekali. Terus latihan itu penting yang mana? Latihan? Malah dia itu awal dimasukin kandang lama loh, itu keluarnya bisa sampai hampir, dalam di situ disebutkan bisa sampai hampir 30-an menit lebih baru bisa meraih ikan. Tapi karena dia dimasukkan di hari kedua lebih cepat lagi, ada selisih jam lebih cepat, berarti dia makin lancar, makin pintar ya. Lagi dimasukkan ke hari berikutnya cepat lagi, hari berikutnya tambah lebih cepat lagi. Artinya teman-teman, semakin teman-teman latihan presentasi dengan percaya diri ya, semakin jam terbangnya itu ditambah, mungkin ikut berbagai kompetisi, ikut berbagai organisasi. Nah itu teman-teman nanti secara otomatis punya bangunan mental yang bagus. Nanti jadi guru agama, monggo Bu Pak mimpin mimpin sholat udah biasa, mimpin pengajian atau ngisi tausiah udah biasa mentalnya, atau ngisi di masyarakat ini guru agama ini ya, coba Bu monggo dengan ini kita minta tolong mau bahasa biasa mintanya. Kenapa? Dari mahasiswa sudah berdarah-darah latihan. Berdarah-darah ya. Yang penting masa depan cerah, oke? Amin. Makanya bagi yang belum pede, teman-teman, ketika ada dosen belum pede ngomong, maksimalkan ketika mandiri. Besok 2 kali kan mandiri karena itu harus mengurus banyak administrasi untuk untuk kira-kira awal Juni itu ujian kan. Jadi 2 kali meeting itu manfaatkan betul untuk bertanya, berkomentar, terutama ketika pas ada Bu Ida kok kayaknya belum, kan ada itu ya kalau ada dosennya belum yang berani, manfaatkan karena syarat untuk dapat A itu minimal sekali pernah tanya atau komen. Bukan jaminan dapat A ya, tapi syarat teman-teman A pernah nggak minimal sekali tanya atau komen, gitu loh. Kalau yang berkali-kali ya wis maksudnya sih kalau nilainya memenuhi wis pasti, gitu loh. Nah itu manfaatkan, mumpung nggak ada dosennya bisa bagi yang nggak terbiasa pas ada dosennya seperti itu ya. Oke, jangan sedih ya karena ibu berjuang nih 2 minggu ini. Nanti ya jadi nanti juga demi nama baik FAI ya. Udah tak tunjukin ya disertasi saya ya. Untuk motivasi aja ya teman-teman supaya kalian semangat. Berdarah-darahnya ibu waktu S1 menjadikan ibu waktu S3 ini mengerjakan disertasi itu mudah banget. Ya Allah, dan ibu nggak nyangka dikasih A, kemudian diapresiasi para pemuji. Itu jangan dilihat sekarang, tapi lihatlah betapa waktu S1 itu berdarah-darah ya, dari makan dan juga ya kalian nggak harus kayak saya sih, tapi ibu ceritakan aja ikhtiarnya prihatin menuntut ilmu ya, sehari makan sehari enggak ya. Daud ya maksudnya tahajud pasti, sholat habis sholat malam belajar ngantuk pagi, sampai ketika ngantuk itu sedia kerjaan berapa aja ini supaya pas ngantuk dia bisa belajar habis tahajud, makan kerjaan lah, mandilah apa, pokoknya ikhtiar ngekum kaki di air, pokoknya habis tahajud harus belajar. Dan sekarang itu udah tradisi. Jadi teman-teman bangun, kenapa berdarah-darah penting di S1? Karena membangun tradisi intelektual, membangun kebiasaan menahan godaan dari hal-hal yang membuat gagal di dalam belajar, ya, membangun mental itu sekarang. Nanti kalau kalian sudah selesai S1 itu terbangun, udah kalian mau apa aja insya Allah enak. Jadi ibu rumah tangga ya enak, jadi suami ya enak. Jadi ibu rumah tangga bisa misalnya, aduh suamiku begitu udah biasa tahajud, lega nangis sama Allah ya nggak? Jadi guru apa lagi? Aduh ringan banget. Ibu mau nunjukin apa tadi? Ini ya. Ibu mau nunjukin motivasi 5 menit. Aduh.
jadi nggak yang jamnya udah habis gitu ini. Oke, jadi di C ya, itu mau bikin hasil berdarah-darah itu S1. Kalau sudah berdarah-darahnya selesai, ya sekarang nggak ada berdarah-darah lagi, gitu ya, nggak ada berdarah-darah lagi. Nah, nggak nyangka teman-teman, karena tradisi terbiasa belajar sudah tahajud, tiba-tiba selesai dan tercepat gitu ya. Ya, karena setiap profesor pengujinya kan satu, dikasih satu, nanti ibu diuji. Ibu kemarin sudah selesai ujian tertutupnya itu oleh 8 profesor. Besok dilihat 100 orang itu oleh 8 profesor. Jangan lihat sekarang, lihat ibu itu kemampuannya biasa. Mungkin di antara teman-teman ada yang lebih cerdas pasti, ada yang sama kayak ibu mungkin, tapi ada yang lebih cerdas. Tapi karena tadi punya impian, punya goal, pengen sekali jadi, dulu sudah punya cita-cita kan, tentu kalian kan punya cita-cita ya, jadi orangnya seperti apa, dan memang sudah dari dulu pengen merasakan belajar di luar negeri gratis. Maka ibu prihatin, ya Allah, aku kok ini tuh seperti ini padahal kemampuanku segini. Maka ibu deket-deket tuh ngerayu Allah. Ketika yang lain anak makan, ibu kosongkan perut, ya. Kok bu, saya tuh pengen jadi orang biasa tapi nggak kuat puasa, nggak kuat tahajud, ya nggak usah mimpi yang luar biasa. Ganti sedekah, ya katanya bisa. Tapi kok menurut ibu tetap penting ya tahajud, karena Allah bilang wa minal laili fatahajjad bihi nafilah talak asa ayat asaka makom mahmuda. Jadi kalau ingin angkat derajatnya memang tahajud. Kalau nggak kuat tahajud, nggak kuat tahajud, kalau puasa itu mungkin bisa diganti sedekah. Nggak kuat tahajud, ya sudah, nggak usah mimpi makom mahmuda, nggak usah mimpi jadi orang spesial atau istimewa. Bisa lulus jadi mahasiswa S1, ya, bisa nanti dapat jodoh nikah punya anak, ya wes sampai. Gak usah misi yang jadi bupati, jadi presiden, aduh, atau jadi kepala sekolah berprestasi, guru berprestasi, gak usah, ya. Nah, sama karena hasil berdarah, saya tutup, karena hasil berdarah itu nggak kerasa. Setiap habis tahajud, di sini disebutkan habis tahajud, pokoknya pasti dengan senang hati nulis. Nanti berhenti idenya baca, berarti mulai pagi tiba-tiba selesai 1000 halaman. Kata suami, kamu kalau 1000 halaman nanti sombong. Terus gimana? Kurangi. Oke, tak kurangi jadinya 970 halaman. Dan maksud ibu, ini kenapa ibu bisa enjoy sambil ngajar, sambil kerja, sambil punya anak kecil, menyelesaikan S3 yang menurut orang itu sulit sekali karena banyak permasalahan, bukan karena nggak cerdas ya, banyak permasalahan di luar S3, biasanya masalah sama istri, sama anak, sama anak. Ibu dikasih kemudahan, mungkin kalau ibu melihat diawali keprihatinan waktu S1, sehingga S3 itu tidak jalan tol. Sama kayak teman-teman, kalau di sini sudah berjuang ya, nanti kehidupan yang ke depan tuh kepernikahan, karir dan sebagainya, kenapa jadi mudah? Karena hidup itu proses. Kalau di sini tenang, teman-teman nggak sungguh-sungguh, teman-teman itu santai-santai, leha-leha, maka jangan salahkan kalau di sini sulit. Jangan salahkan sunatullahnya begitu. Ya, bukan Allah nggak sayang, tapi ini udah bolong. Harusnya yang lawan pada belajar keras ya. Tapi jangan bandingkan diri sama orang, itu nggak benar, membuat stres. Teman-temanku pada hebat-hebat, aku harus berdarah-darah, tertekan. Lihat diri sendiri. Kemarin saya belum pernah tahajud, berarti bismillah. Coba 1 bulan ini, saya bisa nggak tahajud? Oh bisa lah, bolong-bolong. 1 bulan berikutnya, bisa nggak saya nggak bolong-bolong? Oh bisa. Jadi dilatih, fokus pada diri sendiri, apa yang membuat diri sendiri itu kira-kira istimewa. Jangan lihat teman ya, teman punya latar belakang sendiri-sendiri, nasib sendiri-sendiri.
Karena kalau kamu lihat, kamu bergerak karena teman, lihat temen, wes hebat, terus merasa, aduh, aku harus berdarah-darah ngejar mereka, tertekan, nanti nggak bagus. Lihat dirimu sendiri, pasti tahu mana lubang-lubang yang ada di diri kita. Oh, aku ini masih males ya, berarti target saya perbaikan ke depan, menghilangkan males. Aku masih lelet ya, oh target saya ke depan, saya melatih diri, ya, membiasakan diri menghilangkan itu. Oh, ternyata aku itu masih pelit ya, target saya ke depan, saya akan belajar banyak berbagi. Jadi itu nanti akan menjadikan value teman-teman selesai S1, luar biasa. Oke. Kita kasih close buat teman-teman. Silakan disimpulkan dan kita tutup. Semuanya. Kesimpulan dari teori ini yaitu teori koneksionisme menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui pembentukan asosiasi atau koneksi antara stimulus dan respon yang diperkuat atau diperlemah berdasarkan hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum efek. Ini ada satu nasihat dari Edward Tetroni. Jangan takut salah dalam belajar, karena dari kesalahan kita menemukan kebenaran. Belajar itu bertahap, jadi jangan pernah menyerah jika bertemu dengan kegagalan, karena kegagalan langkah awal menuju kesuksesan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada cinta yang terpendam, mohon segera diungkapkan karena itu sangatlah menyakitkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita ya silakan duduk.